Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini judulnya Daya Tarik Kehidupan. Sajak ini saya bacakan untuk menghibur sahabat-sahabat yang sudah lama terkurung dalam rumah. Mudah-mudahan dengan pembacaan sajak ini bisa menjadi hiburan yang menyegarkan, hatinya tenang, pikirannya damai, stamina tubuhnya kuat, akhirnya insya Allah selamat tidak terpapar virus corona. Amin. Amin. Daya tarik yang menyeret diri kita untuk berpihak kepada logika memang lebih besar dari magnet cinta untuk membela hati. Hal ini adalah kenyataan dan tidak dapat dipungkiri, kecuali melalui perjuangan panjang. Sekalipun demikian, wahai kekasihku, ketika engkau selalu dalam kesadaran mewaspadai datangnya kematian yang tidak pernah membuat jadwal waktu, akan memberikan peluang lebih besar engkau untuk dapat menikmati kehidupan. Kemudian lagi, wahai kekasihku, bila engkau ingin mengetahui secara persis di mana letaknya batas-batas kemungkinan dalam hidup ini, aku kira engkau harus berani mencoba melangkah setapak melewati sedikit saja garis mungkin, sampai engkau masuk dalam wilayah kemustahilan yang telah banyak membuat orang putus asa. Setelah engkau alami sendiri, nanti baru tahu bahwa kemustahilan itu hanya imajinasi orang yang berakal pendek. Imajinasi tersebut dibangun karena berdasarkan ketergantungan kepada sesama. Tetapi ketika bergantungmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka apa saja bisa. Selama dalam kehidupan dunia yang sementara ini, wahai kekasihku, banyak yang dapat kita perbuat bila didorong oleh kebenaran. Banyak yang dapat kita perbuat bila didorong oleh kebenaran. Tetapi ketika yang mendorong itu rasa cinta, pasti kita akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Derap dan langkahmu untuk kembali ke jalan yang benar tidak perlu tergesa-gesa seperti orang panik. Tidak perlu tergesa-gesa seperti orang panik. Berjalanlah tidak mengapa, dengan tenang dan mantap melangkah ke depan. Asal yang penting jangan melangkah ke belakang menelusuri jejak lama. Kemudian lagi, wahai kekasihku, ingin jujur saja. Sebetulnya Tuhan telah menganugerahi dirimu dengan wajah yang sangat cantik jelita. Mengapa engkau masih ingin punya wajah seperti orang lain? Mengapa tidak engkau syukuri saja apa adanya? Aku yakin lelaki siapapun pasti akan terpukau melihat kecantikanmu. Kemudian lagi, engkau sering merasa kecil hati karena engkau terlalu banyak melakukan kesalahan di masa lalumu. Sampai sekarang aku tidak mengerti di mana letak hebatnya orang yang tidak pernah bersalah. Yang hebat itu, wahai kekasihku, adalah sensitivitas
hati, yang cepat dan tanggap atas kesalahan yang pernah dilakukan, lalu segera memperbaiki diri. Orang yang tidak bersalah adalah orang yang tidak punya pengalaman. Setiap orang diberi hawa nafsu. Dengan hawa nafsu kita dapat menikmati kehidupan. Dengan hawa nafsu kita dapat menikmati kehidupan. Dengan hawa nafsu manusia dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya ternyata mengendalikan hawa nafsu lebih sulit daripada mengobati penyakit akibat terpapar virus. Ternyata di tengah dunia panik menghadapi paparan virus corona, hawa nafsu keserakahan ternyata tidak terpengaruh sama sekali. Malah makin mengganas membantai kemanusiaan. Batasan orang pintar, jenius, piawai, dan lain sebagainya juga sekarang menjadi semu. Aku ingin mengambil kesimpulan sendiri dari fenomena yang ada sekarang ini, bahwa orang pintar itu adalah orang yang bisa mengurai kesalahan orang lain berdasarkan patokan duganya sendiri. Untuk itu, sementara engkau, wahai kekasihku, jangan dulu bercita-cita ingin jadi orang pintar, bila definisinya seperti itu. Termasuk juga sampai sekarang belum ada bukti yang pasti secara ilmiah bahwa kecerdasan itu mempunyai nilai yang abadi. Akhirnya semua itu akan terbukti setelah melewati satu peristiwa. Dalam ilmu pengetahuan telah melewati masa eksperimen, teruji dan terukur. Kadar rasionalitas dan hukum kausalitas dalam kehidupan nyata sangat berbeda. Ternyata banyak orang naik derajatnya setelah melakukan kesalahan. Sebaliknya ada orang yang turun derajatnya setelah berbuat kebaikan. Ada faktor yang turut menentukan dalam perjalanan hidup ini. Kesedihan yang kau perpanjang sendiri masa berlakunya dalam dirimu. Kesedihan yang kau perpanjang sendiri dalam masa berlakunya dalam dirimu sendiri tidak akan pernah dapat mengembalikan yang telah berlalu. Rasa takutmu juga rasa takutmu yang selalu engkau perkuat frekuensinya juga sama tidak akan dapat memperbaiki masa depanmu yang belum tiba. Termasuk kegelisahanmu yang selalu engkau timang-timang tidak akan menjamin keberhasilan hidupmu. Yang akan dapat membangun kebahagiaanmu tidak lain adalah jiwa yang tenang, hati yang damai, dan sikap pasrah menerima ketentuan Tuhan. Mungkin aku juga hanya pintar bicara, karena sampai sekarang jujur saja, wahai kekasihku, aku masih belum dapat memastikan faktor rasional yang pasti yang mendorong diriku melakukan banyak hal. Yang aku sendiri tahu bahwa itu semua hanya akan dapat membuat aku menderita, yaitu aku jatuh cinta kepadamu. Sampai tergila-gila seperti ini. Mengapa? Sampai kuposisikan dirimu seperti payung yang kuletakkan di atas kepalaku supaya dapat melindungi diriku dari derasnya terpaan kehidupan. Sampai kematian pun tidak lagi aku takuti.
aku lebih takut melihat kehidupan. Karena sekarang kehidupan semakin mengerikan. Aku tidak takut hantu karena tidak mungkin dapat menyakiti diriku. Tetapi manusia di depan mataku sendiri melakukan kekejaman-kekejaman di luar batas kemanusiaan. Itulah sebabnya, wahai kekasihku, mengapa aku sekarang ini lebih memilih untuk tutup mulut. Tidak usah bicara banyak-banyak. Karena aku sudah yakin betul bahwa semua orang yang ada di sekitarku ini punya kapasitas yang sangat terbatas sekali untuk menyerap semua pikiran-pikiranku. Apapun yang kukatakan pasti tidak akan dapat difahami, karena pikiran mereka belum jauh dari sekitar perut. Banyak sekali persoalan dalam kehidupan ini yang tidak dapat diserap dalam pikiranku. Bukan karena tidak mampu menyerap, tetapi karena aku sebetulnya tidak pernah memprediksi bahwa hal seperti itu bakal terjadi. Sehingga dengan demikian aku tidak berharap, wahai kekasihku, engkau tampil dalam kesempurnaan. Bagiku cukup seperti ini saja apa adanya. Asal ketika bersalah engkau cepat tersadar. Mungkin salah satu kesalahanmu yang terbesar adalah engkau melewati saat-saat bahagiamu dengan melaju cepat sambil lalu. Tetapi ketika engkau menghadapi kesedihan, engkau melangkah perlahan dan memeriksa segalanya secara mendetail. Yang perlu engkau bangun adalah percaya dirimu. Akan tetapi untuk membangun percaya diri itu tidak mesti engkau selalu dalam keadaan benar. Melainkan harus dimulai dari menghilangkan rasa takut melakukan kesalahan. Engkau tidak akan pernah dewasa bila tidak mau belajar. Engkau tidak akan pernah belajar kehidupan bila tidak pernah melakukan kesalahan. Semua kesalahan yang pernah engkau lakukan, wahai kekasihku, sudah diampuni Tuhan sejak engkau mengaku bersalah, menyesal dan meminta ampun. Engkau sekarang seperti orang yang baru terlahir. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, wahai kekasihku. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, wahai kekasihku, tetapi tidak di atas puing-puing masa lalumu. Biarkan saja itu sebagai sejarah yang tinggal kenangan. Kita mencari lahan yang baru. Terima kasih.